Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat syahada sempat sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang yang mengikuti jalan beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu akhlak tertinggi pada diri manusia itu adalah punya rasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan istilah lain, muraqabatullah. Muraqabatul Allah. Muraqabah artinya pengawasan Allah, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu akhlak tertinggi yang harus dimiliki oleh manusia itu sendiri. Karena dengan adanya muraqabah, kita akan terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tatkala sendiri, baik itu tatkala dalam keadaan ramai. Karena muraqabatullah pada hakikatnya adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Selalu merasa ada pengawasan dari Allah, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terlintas di mata. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang tersirat, apa yang terlintas di dalam dada manusia itu. Sebelum menjadi kata, Allah sudah tahu. Semut yang berjalan di tempat yang gelap, di batu yang gelap, dalam keadaan tidak ada cahaya sedikit pun, Allah mengetahui gerak-gerik dari semut tersebut. Begitulah luasnya pengetahuan ataupun begitulah luasnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang luput dari pengawasan ini. Maka kita punya salah satu akhlak, yaitu muraqabatullah, merasa hati ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Ibadallah, muraqabatullah, ya, yaitu pengawasan Allah ini adalah ilmul ghaib, ya. Jadi salah satu yang harus kita miliki, yang dimana hati ini harus memilikinya biqurbir rabbi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cara salah satu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil ghaib, dalam keadaan tidak ada orang, ya, ghaib, dalam keadaan sendirian, ya. Atau fisri wal alaniyah, atau dalam keadaan ramai dan tatkala dalam keadaan sendiri. Baik ramai ataupun sendiri, hati ini mesti kita tanamkan apa yang disebut dengan muraqabatullah, ya, dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tinggi makrifat kita kepada Allah, ini sudah berbicara masalah pengenalan Allah. Semakin tinggi kita mengenal Allah, ya, maka semakin kuat, ya, rasa malu itu ada pada diri manusia, ya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa malu kepada Allah? Kita tanamkan bagaimana kita bisa mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka malu itu akan semakin tertanam pada diri kita. Sehingga dengan sendirinya ada rasa pengawasan, kita merasa diawasi Allah itu akan timbul, ya. Muraqabah oleh Allah itu akan timbul dengan sendirinya apabila malu itu sudah tertanam pada hati manusia itu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu bainan nas. Kalau kita menjaga hubungan dengan Allah, hubungan baik dengan Allah, dengan cara selalu merasa diawasi tadi, apabila seseorang manusia punya rasa ataupun sifat muraqabatullah ini, ya, selalu
merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada, tatkala sendiri ataupun ramai, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memberikan kebaikan hubungan dia dengan manusia yang lain. Maka Allah akan memberikan konsekuensi dari muraqabatullah adalah Allah akan memberikan hubungan baik dia dengan manusia yang lain. Ya. Wa man intahaka maharimallah fil khulwati ahanahu Allah fil alaniyah. Ya, sebaliknya, ya. Kalau orang tersebut mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, maka Allah akan menghinakan dia, baik di depan tatkala dia sendiri ataupun menghinakan dia tatkala dia dalam keadaan ramai. Maka bagi seorang manusia seyogianya seharusnya punya sifat ataupun akhlak yang disebut dengan muraqabatullah ini, ya, karena ini sifatnya akhlak yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Raqib, ya, selalu mengawasi kalian. Kana 'alaikum raqiba. Tatkala ramai, tatkala sendiri, kalau sudah itu adalah perintah, kerjakan. Tatkala ramai sendiri, kalau sudah itu larangan, maka tinggalkan. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian, wa man ya'simul insan min dzunubil khalwah makhafatullah. Salah satu cara untuk bisa selamat atau bisa kita raih yang namanya gelar muraqabatullah adalah dengan mukhafatullah. Pertama adalah dengan takut kepada Allah. Bagaimana cara kita bisa sampai kepada muraqabatullah? Bagaimana cara kita bisa sampai punya rasa bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah, ya? Maka salah satu caranya dapat akhlak ini adalah dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut ini akan menjadikan orang itu apa? Merasa terawasi. Kalau kita takut sama kamera yang dibuat oleh manusia, ya, maka kepada Allah justru kita lebih takut, ya, yang membuat apa bahan-bahan dari kamera tersebut, ya. Jadi kalau kita sudah merasa terawasi oleh Allah dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk, dimanapun kita ditemukan oleh kewajiban-kewajiban, kita kerjakan. Kalau kita sudah merasa muraqabatullahnya tinggi, punya rasa sifat diawasi oleh Allah, dimanapun kita berada, kalau sudah itu larangan, tinggalkan, ya. Karena ini adalah sesuatu yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'u minallah. Yang kedua, di samping kita takut kepada Allah untuk meraih muraqabatullah, kita punya rasa sifat al-haya. Apa itu al-haya? Al-haya itu artinya malu.